Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimakumullah. Kemarin kita masih berbicara tentang inti daripada syariat. Inti daripada syariat tidak boleh tidak harus kita ikuti. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mempunyai zahirnya baik, mulai dari penglihatannya, mulai dari ucapannya, mulai dari pendengarannya, mulai dari tangan, kaki, perut, dan pintu depan dan pintu belakang. Tentunya tiga hal ini harus kita lakukan secara bertahap. Tahap yang pertama, langkah yang pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub, tobat. Baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada lingkungan, kepada hayawan, tumbuh-tumbuhan, dan aktivitas kita yang berkenaan dengan diri dan lingkungan. Kemudian yang nomor dua, setelah kita melakukan at-taubatu min jami'idz dzunub, yang nomor dua, takwa. Bagaimana kita bisa mencapai kedudukan orang yang bertakwa? Ramadan dalam rangka untuk mencapai takwa. Begitu juga langkah berikutnya bisa juga mencapai derajat takwa, antara lain yang pertama muwahhadah, menepati janji. Kemudian yang kedua muraqabah, merasa dibantu oleh Allah. Setelah muraqabah apa? Mu'aqabah. Ya, apa mu'aqabah itu? Mu'aqabah itu menghukum diri kita sendiri. Misalnya jenengan punya wirid, membaca sholawat, setiap sholawat 200, ya, entah itu sholawat Jibril atau sholawat Khidir atau sholawat apa yang namanya sholawat, sudah menjadi wirid, sudah menjadi kebiasaan. Setiap selesai sholat 5 waktu saya harus baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi pada waktu kita selesai sholat, ya toh, lupa
atau kondisi yang sangat penting tidak sempat maca sholawat. Akhirnya apa? Akhirnya kita hukum diri kita itu yang biasa membaca sholawat 200, kita hukum yang sifatnya itu memberikan satu pelajaran. Yang biasa 200 kita hukum, ya toh, misalnya zuhur tidak sempat asar, kita hukum dengan sesuatu yang baik untuk menjaga istiqomah. Kita membaca sholawat 1000, ya toh, yang biasanya 5 menit karena wirid tapi tidak sempat kita baca karena sesuatu asar, kita hukum diri kita tidak membaca 200 tapi membaca 1000. Itu namanya mu'aqqabah. Misalnya kita biasa mengikuti sholat berjamaah, atau zuhur, asar atau subuh, ketiduran, ya toh, kita ketiduran. Akhirnya apa? Akhirnya yang biasanya zuhur itu sholat berjamaah tidak sholat berjamaah, maka kita hukum dengan sesuatu yang memberikan satu pendidikan. Kita hukum membaca Al-Quran 1 juz dalam rangka untuk supaya mudawamah, supaya istiqomah. Itu adalah namanya mu'aqqabah. Kemudian yang terakhir mujahadah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Ya, kata orang Arab manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil dan akan menunai, akan mencapai apa yang dicita-citakan. Mencapai takwa bisa juga mu'ahadah, menepati janji. Yang nomor 2 muraqabah, yang nomor 3 muhasabah, yang nomor 4 mu'aqqabah, dan yang nomor 5 mujahadah. Itu dalam rangka untuk mencapai takwa. Kemudian yang nomor 3 yaitu yang namanya istiqomah. Apa kemarin istiqomah Pak Amir? Terus menerus. Supaya bisa istiqomah apa yang dilakukan? Pertama yaitu ilmu, amal, istiqomah. Supaya diri kita ini bisa istiqomah, bisa rutin, bisa semangat. Ya toh? 3 hal yang harus kita lakukan. Ilmu, amal, kemudian dilakukan secara istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Itu sudah kita bahas, ya toh? Sudah kita bahas inti daripada syariat, sudah kita bahas, tinggal mengamalkan. Syariat ada 3 hal yang harus kita lakukan: taubat, takwa, dan apa? Istiqomah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mempunyai zahir baik, berarti 3 hal ini harus kita lakukan. Kalau sudah 3 hal ini kita lakukan, kita melangkah yang nomor 2. Apa itu? Torekot. Kalau syariat itu memperbaiki zahir. Kalau torekot memperbaiki dan membaguskan batin, membaguskan hati. Zahirnya bagus, baik, dengan meningkatkan 3 nilai-nilai aspek syariat. Kemudian tidak cukup, harus kita melangkah untuk bertorekot. Apa torekot itu? Memperbaiki hati. Karena hati ini, ketika hati itu baik,
perbuatannya berdampak menjadi baik. Kalau hati ini kotor, kalau hati ini gelap, kalau hati ini buruk, berdampak kepada amal perbuatannya. Kalau hatinya bersih, mudah untuk merespon amal-amal yang baik. Dijak jamaah senang, dijak moco istighosah senang, dijak moco membaca Al-Quran senang, dijak kegiatan-kegiatan baik senang. Itu kalau hatinya bersih. Tetapi kalau hatinya itu buruk, kalau hatinya itu kotor, ya toh, diajak jamaah males, diajak istighosah males, diajak membaca Al-Quran males, diajak zikir males. Yang tidak males apa? Nuruti nafsu. Itu kalau hatinya kotor. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu informasi. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Perhatikan, ingatlah, di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging yang namanya hati. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila hatinya bersih, maka seluruh amal perbuatannya baik. Ya toh? Idza fasadal jasadu kullu. Ya toh? Kalau hatinya kotor, maka seluruh amal perbuatannya itu mengarah kepada keburukan. Ala wa ya qalb. Ingatlah, perhatikanlah, itu adalah hati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Supaya hati kita itu baik, ada 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Apa ikhlas itu? Beribadah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina laudi. Ibadah karena Allah. Kalau ibadah karena manusia namanya apa? Riya. Maka dari itu beberapa ulama mengelompokkan ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Ikhlas awam, ikhlas khawas, dan ikhlas khawasil khawas. Jadi nanti kita itu termasuk golongan yang ikhlas yang mana? Apakah ikhlas kita itu awam? Apakah ikhlas kita itu khawas? Apakah ikhlas kita itu khawasil khawas? Yang disebut dengan ikhlas awam, orang yang melakukan ibadah, baik itu ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh. Apa Pak Amirin ibadah makruh itu? Ibadah yang murni. Baik ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh. Ibadah makruh ibadah yang murni. Sholat, puasa, itu ibadah makruh. Ada juga yang disebut dengan ibadah ghairu makruh. Apa itu? Tidur dinilai ibadah, makan dinilai ibadah. Kalau tidurnya punya doa dan punya, wah saya tidur jam 10 malam supaya jam 2:30 bangun. Nah, tidurnya yang seperti ini adalah dinilai ibadah. Tetapi ketika orang itu tidur, tidak ada doa dan tidak ada harapan, hanya sekedar rutinitas, itu tidak dinilai ibadah. Nah,
Yang disebut dengan ikhlas awam tadi apa? Orang yang beribadah baik makruh maupun ghairu makruh murni karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Saya beribadah itu untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa, tidak untuk manusia, tidak untuk tetangga, tidak untuk teman, tetapi saya ibadah ini karena Allah. Tapi ada harapan, harapannya rezekinya barokah, harapannya bisnisnya lancar, harapannya supaya dirinya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu harapan duniawi. Begitu juga ada harapan ukhrawi. Apa harapan ukhrawi? Selamat dari neraka dan masuk di dalam surga. Itu ikhlasnya orang awam, ya toh? Itu ikhlasnya orang awam. Beribadah ada keinginan ukhrawi dan keinginan duniawi, ibadahnya karena Allah, itu ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkat rendah. Ikhlasnya itu ikhlas awam. Ada juga yang disebut dengan ikhlas khawas. Apa ikhlas khawas itu? Ikhlas khawas itu ibadah karena Allah, juga menginginkan, ya toh, menginginkan harapan-harapan akhirat. Ibadah karena Allah, tetapi masih ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu kepingin dekat Allah, kepingin mukasafah, kepingin musyahadah, kepingin macam-macam. Tetapi tingkatannya masih tinggi ini. Kalau tadi adalah murni karena Allah, ada tujuan akhirat dan duniawi. Tetapi ini hanya tujuannya karena Allah, tapi ada harapan ukhrawi, antara lain kepingin mukasafah, musyahadah. Itu tingkatannya lebih tinggi daripada ikhlas awam. Kemudian yang nomor 3 yang namanya ikhlas khawasil khawas. Apa ikhlas khawasil khawas itu? Ikhlas khawasil khawas itu dia beribadah karena Allah semata, ya, ibadah karena Allah semata, tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk kepingin ukhrawi, dan tidak ada harapan kepingin duniawi. Harapannya apa? Hanya menjunjung perintah Allah, menjadi hamba yang baik. Itu tingkatan ikhlas yang tinggi. Ibadah bukan karena ibadah karena Allah semata, dan ingin menjunjung perintah Allah, menjadi hamba yang baik. Nah, itulah tingkatan-tingkatan ikhlas. Pak Amirin, ikhlas yang nomor berapa? Awam, khawas, atau khawasul khawas? Nomor 1 ya, tingkatan khawas, tingkatan awam. Bagus, masih lumayan bagus, itu diterima ikhlasnya. Tetapi harus ditingkatkan ikhlas yang nomor 2. Ya toh? Tingkatan tadi awam, tingkatan 2, dan tingkatan khawasil khawas. Itu semuanya ikhlas, tapi ada tingkatan-tingkatan. Ya toh? Seperti hanya orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu seperti hanya orang yang beri motivasi ibadah. Motivasi ibadah itu pertama roja, kedua khauf, yang ketiga hub. Itu juga ikhlas. Orang yang semangat ibadah, ya toh, karena roja, mengharapkan apa? Pahala. Ya toh? Seperti seorang pedagang, seperti seorang apa?
Pedagang kalau dagang itu kepingin apa Pak Amirin? Kepingin apa? Kepingin labahnya naik, kepingin badi. Kemudian ada juga orang yang motivasi ibadah karena khauf, takut, seperti seorang budak kepada raja. Tetapi ada yang namanya ibadah itu karena hub. Apa hub itu? Cinta. Karena cinta kepada Allah. Tidak hitung-hitungan, ya toh? Punya uang 1 miliar diberikan untuk perjuangan. Karena dia mempunyai satu keyakinan, uang saya berikan ini investasi akhirat. Karena cinta. Karena cinta kepada Allah, sholat tidak terasa. Ini adalah dia cinta kepada Allah. Berjuang tidak terasa, karena ini adalah cinta kepada Allah. Itu perbandingan ikhlas. Jadi ikhlas tadi diumpamakan bagaikan tubuh. Ikhlas ruhnya. Kalau tubuh fisik ini tidak ada ruhnya, gimana Pak Mirin? Mati dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa berfungsi. Supaya jasad atau tubuh ini berfungsi, ada apanya? Ruh. Kalau jasad itu tidak ada ruhnya, mati, tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat. Ya, nah, supaya jasad ini hidup, supaya jasad ini bisa beraktivitas, ada ruhnya. Nah, amal ibadah, ya toh, yang tidak ikhlas itu bagaikan jasad tanpa ruh. Mati kan? Berarti tidak bisa bergerak, tidak bisa beramal, hanya jasad saja. Nah, ketika amal ibadah itu ada ikhlasnya, bagaikan jasad ada ruhnya, sehingga hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Itulah perumpamaan ikhlas adalah sebagai ruh ibadah. Maka dari itu, dari tingkatan-tingkatan ikhlas ini kita belajar, paham, supaya kita berusaha dari tingkatan ikhlas awam ditingkatkan menjadi ikhlas khawas, ditingkatkan menjadi ikhlas khawasil khawas. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi fa'na bi barkatim wa dinal husna bi hurmatim wa amidna fi tariqatim wa mu'afatir minal fitani. Rabbi fa'na bi barkatim wa dinal husna bi hurmatim wa amidna fi tariqatim wa mu'afatir minal fitani. Rabbi fa'na bi barkatim wa dinal husna bi hurmatim wa amidna fi tariqatim wa mu'afatir minal fitani. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatil alamin, rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana fi nuri hijab wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa libadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fir lana wa lidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqhi wa aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.